Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Aluna Natasha Tea akan memaparkan sebuah penjelasan dari hasil makalah yang saya buat yang berjudul unsur utama kalimat bahasa Arab dalam kajian linguistik. Mohon disimak ya teman-teman. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana sih kalimat dalam bahasa Arab itu dipahami baik dari sudut pandang nahwu maupun linguistik modern. Nah, jadi teman-teman, bahasa Arab itu dikenal sebagai bahasa yang memiliki struktur gramatikal yang cukup kompleks dan sistematis. Nah, dalam kajian tradisional, struktur ini dipelajari dalam ilmu nahwu yang familiar pasti kita hampir semua anak pondok itu pasti mempelajari ilmu nahwu ya teman-teman. Nah, ilmu nahwu ini fokus pada fungsi setiap unsur dalam kalimat, lalu seperti mana subjek, predikat, dan objeknya. Nah, sementara itu, dalam linguistik modern, kalimat itu dikaji melalui sintaksis yang tidak hanya melihat bentuk kata, tetapi juga hubungan antar unsur dalam suatu struktur. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, kalimat kataba atau libu ad-darsa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kataba sebagai kata kerja, kemudian al-talibu itu sebagai pelakunya, dan ad-darsa itu sebagai objeknya. Nah, semua unsur ini itu saling berhubungan untuk membentuk makna yang utuh. Oke, next. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini ada 5 ya teman-teman. Nah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa Arab dan menurut kajian ilmu linguistik. Lalu yang kedua, bagaimana sih jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab. Nah, lalu yang ketiga, apa saja unsur-unsur yang membentuk kalimat. Lalu yang keempat, bagaimana fungsi sintaksis dari unsur-unsur tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana peran pemahaman kalimat dalam proses penerjemahan. Oke, next. Oh iya teman-teman, kelima poin ini akan menjadi fokus pembahasan dalam presentasi ini. Oke, next. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan istilah kalam. Nah, kalam itu didefinisikan sebagai susunan kata yang menghasilkan makna yang sempurna dan dapat dipahami tanpa membutuhkan tambahan kata lain. Nah, artinya teman-teman, tidak semua kumpulan kata itu bisa disebut kalimat. Kalau belum jelas maknanya, maka itu belum termasuk kalam. Nah, ini contohnya ada ya, at-thalibu mujtahidun, yang berarti siswa itu rajin. Nah, kalimat ini kan sudah lengkap ya, karena memiliki subjek dan keterangan yang menjelaskan keadaan. Sehingga, teman-teman, maknanya itu sudah utuh dan bisa dipahami. Oke, next. Nah, berbeda dengan nahwu ya teman-teman, dalam ilmu linguistik modern, kalimat itu dipahami sebagai satuan sintaksis terbesar dalam bahasa. Nah, kalimat itu biasanya terdiri dari unsur subjek, lalu predikat, dan objek yang saling berhubungan dalam membentuk makna. Nah, contohnya seperti ini ya, Ali membaca buku. Nah, di sini Ali itu berfungsi sebagai subjek, lalu kemudian membaca itu sebagai predikat, dan buku itu sebagai objeknya. Nah, pendekatan ini teman-teman lebih fleksibel karena tidak hanya melihat bentuk kata, tetapi juga fungsi dan posisi dalam struktur kalimat. Oke, next.
Nah, dalam bahasa Arab, teman-teman, kalimat itu dibagi menjadi dua jenis utama. Nah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda dan biasanya terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, contohnya ini ya, at-thalibu nasyitun, yang berarti siswa itu aktif atau siswa itu rajin. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja dan terdiri dari fi'il, fa'il, dan kadang maf'ul bih. Nah, contohnya di sini kataba at-thalibu yang berarti siswa menulis. Nah, perbedaan ini itu menunjukkan bagaimana struktur awal kalimat memengaruhi bentuk dan makna kalimat. Oke, next. Nah, dalam linguistik modern, pembagian kalimat juga ada dua nih, teman-teman, yaitu nominal sentence dan verbal sentence. Nah, nominal sentence adalah kalimat yang menekankan keadaan atau sifat. Misalnya, dia pintar. Sedangkan verbal sentence itu menekankan adanya tindakan atau aktivitas. Misalnya, dia belajar. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, pembagian ini itu sebenarnya mirip ya dengan konsep dalam bahasa Arab. Hanya saja istilah dan pendekatannya itu yang berbeda. Nah, oke, next. Dalam jumlah ismiyah, unsur utamanya itu adalah mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai penjelas. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah, unsur utamanya adalah fi'il sebagai kata kerja, fa'il sebagai pelaku, dan maf'ul bih sebagai objek jika ada. Nah, ini contohnya pada kalimat kataba at-thalibu darsa. Nah, jadi kita bisa melihat dengan jelas pembagian unsur tersebut. Seperti itu. Lalu kita tuh mengapa sih kita harus memahami unsur ini? Karena memahami unsur ini itu sangat penting untuk mengetahui siapa melakukan apa, seperti itu. Oke, next. Nah, dalam kajian linguistik, unsur-unsur dalam kalimat itu memiliki fungsi sintaksis, yaitu sebagai subjek, predikat, dan objek. Nah, fungsi ini itu menunjukkan peran masing-masing unsur dalam membentuk makna kalimat secara keseluruhan. Contohnya pada kalimat Ali membaca buku. Nah, setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Jika salah memahami fungsi ini, maka makna kalimat juga bisa berubah. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, dalam penerjemahan, pemahaman terhadap struktur kalimat itu menjadi sangat penting ya, teman-teman. Seorang penerjemah itu harus memahami hubungan antar unsur sebelum menerjemahkan agar tidak terjadi kesalahan makna. Karena kalau salah dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof yang kita kurang paham, itu bisa terjadi kesalahan dalam makna ya, teman-teman. Nah, contohnya nih pada kalimat doroba Zaidun Amron, yang berarti Zaid memukul Amr. Nah, kalau kita tidak memahami struktur dan i'rabnya, bisa saja nih teman-teman kita salah menerjemahkan menjadi Amr memukul Zaid, padahal itu terbalik, harusnya Zaid memukul Amr, seperti itu. Oke, next. Nah, sampai kepada slide yang terakhir ya, kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kalimat dalam bahasa Arab itu dapat dipahami melalui dua pendekatan, yaitu nahwu dan linguistik modern. Kalimat memiliki jenis yang berbeda, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah, serta memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dalam membentuk makna. Nah, pemahaman terhadap unsur dan struktur kalimat ini sangat penting ya, teman-teman, terutama dalam proses penerjemahan agar maknanya itu tidak berubah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun penjelasan yang saya paparkan. Teman-teman bisa langsung aja komen di bawah, dan kalau ada pertanyaan juga bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.